Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan Desti Nilma Rohasita NIM 2307018009, Ratri Widaningrum NIM 230701900038, dan Ima Afiatun NIM 230701900093 akan mempresentasikan tentang pengantar teori graf. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Ima Afiatun. Definisi teori graf. Graf adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Misalkan bentuk struktur organisasi, diagram alir, dan peta. Fungsi graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskret dan hubungan antara objek-objek tersebut dalam bentuk garis berarah ataupun tidak berarah. Secara visual, objek dinyatakan dengan bulatan atau titik, sedangkan hubungan antar objek dinyatakan dengan garis. Contoh, sebuah bagian struktur organisasi atau sebuah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan kota-kota di mana kota dinyatakan bulatan dan jalan dinyatakan dengan garis. Contoh pemanfaatan graf kita lihat dari peta tersebut. Garis itu menghubungkan dari kota ke kota, dan titik adalah kota tersebut. Dasar-dasar teori graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Titik-titik pada simpul dinamakan titik ujung dan garis-garis dinamakan loop. Dua garis yang berbeda menghubungkan titik yang sama disebut garis paralel, sedangkan titik yang tidak mempunyai garis penghubung disebut titik terasing. Jika semua garisnya berarah disebut graf berarah atau digraf. Jika semua garisnya tidak berarah maka disebut graf tak berarah atau disebut graf saja. Terminologi yang sering didengar dalam teori graf yakni graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Yang pertama, graf sederhana yang terdapat pada gambar A, G1. Ini disebut graf sederhana karena dia menghubungkan dari titik satu ke titik yang lain dan tidak kembali ke titik semula. Yang kedua adalah graf ganda karena terdapat dua garis yang menghubungkan dua simpul yang sama, seperti 1 dan 3 ini terdapat 3 garis yang sama, yaitu E3 dan E4. Yang terakhir adalah graf semu. Graf semu ini pada G3 ini terdapat pada titik simpul yang ketiga, karena dia menghubungkan dari 3 ke 3, tidak dengan 3 ke 4, ke 1 atau ke 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang ketiga adalah graf semu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ratri. Selanjutnya, saya Ratri Widaningrum NIM 230701900038 akan melanjutkan penjelasan tentang keterhubungan graf. Yang pertama yaitu ketetanggaan. Kedua simpul disebut bertetangga bila keduanya berhubungan langsung. Kalau ditulis secara formal yaitu PC dan PK dikatakan bertetangga jika setiap E anggota E sedemikian hingga E sama dengan PC, PK. Kita perhatikan graf di samping. Simpul 1 ini bertetangga dengan simpul 2. Simpul 1 ini juga bertetangga dengan simpul 3.
Akan tetapi simbol 1 ini tidak bertetangga dengan simbol 4. Yang kedua yaitu bersisian. Bersisian yaitu graf untuk sembarang sisi E sama dengan PJ, PK. Dikatakan E bersisian dengan simpul PJ atau simpul PK. Kita perhatikan graf di samping. Sisi 2,3 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian sisi 2,4 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Akan tetapi sisi 1,2 ini tidak bersisian dengan simpul 4. Kemudian selanjutnya simpul terpencil. Simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dan atau simpul yang tidak bertetangga dengan simpul lain. Kita perhatikan graf di bawah. Simpul 5 ini adalah simpul yang terpencil karena simpul 5 ini tidak bersisian dengan simpul manapun dan tidak mempunyai tetangga. Kemudian yang keempat yaitu graf kosong. Graf kosong adalah graf yang tidak mempunyai sisi tetapi simpul harus ada. Kita lihat di sini simpul-simpulnya ada ya. Simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5. Akan tetapi simpul-simpul di sini tidak saling berhubungan dan tidak mempunyai sisi. Jadi graf tersebut adalah graf kosong. Selanjutnya yang kelima yaitu derajat suatu simpul. Derajat simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Contohnya di sini simpul 1 ini derajatnya 2. Ini dan ini. Kemudian simpul 2 ini derajatnya 3. Ini dan ini. Kemudian simpul 4 ini derajatnya juga 2. Simpul 3 ini derajatnya juga 3. Kemudian untuk menghitung derajat total dari sebuah graf adalah 2 kali jumlah sisi. Dalam graf ini sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti derajat totalnya adalah 2 kali jumlah sisinya 5 sama dengan 10. Kemudian yang keenam yaitu lintasan. Lintasan dari simpul PP ke PI dalam graf-graf adalah rangkaian simpul diawali dari simpul PP dan diakhiri simpul PI. Sedemikian hingga didapat sisi-sisi setiap dua simpul dalam lintasan tersebut. Tetapi jika graf tidak sederhana, rangkaian simpul dan sisi berselang-seling. Panjang lintasan sama dengan jumlah sisi. Kemudian macam-macam lintasan. Yang pertama, lintasan sederhana adalah semua sisi yang dilalui sekali. Kemudian lintasan elementer adalah semua simpul yang dilalui sekali kecuali simpul pertama dan terakhir. Kemudian lintasan terbuka. Lintasan terbuka adalah simpul awal dan akhir berbeda. Kemudian lintasan tertutup adalah simpul awal dan akhir sama. Selanjutnya yang ke-7 yaitu sirkuit atau siklus. Sirkuit
atau siklus adalah lintasan elementer dengan simpul awal dan akhir yang sama. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi pada sirkuit tersebut. Kemudian macam-macam sirkuit. Sirkuit sederhana. Sirkuit sederhana adalah sisi yang dilalui hanya sekali. Kemudian sirkuit elementer adalah simpul yang dilalui hanya sekali. Kemudian yang terakhir yaitu graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi harga atau bobot. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua buah kota, biaya perjalanan antara dua buah kota, waktu tempuh pesan antar simpul komunikasi dalam jaringan komputer, dan sebagainya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Besti Nilma Rohasita NIM 23070181009 akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai up a graph atau subgraph dan komplement up a graph. Nah, misalkan ada G sama dengan V, E adalah sebuah graf, di mana G1 itu sama dengan V1, E1 adalah up a graph atau subgraph dari G. Jika V1 himpunan bagian dari V dan E1 himpunan bagian dari E. Selanjutnya untuk komplement dari up a graph sendiri, yakni G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E min E1. Dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah, dari gambar ini bisa kita telaah yakni contoh dari subgrafnya. Nah, sebelum masuk ke gambar kita ini. Konsep subgraf sama dengan konsep himpunan bagian, di mana dalam teori himpunan itu himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap anggota A adalah anggota dari B. Suatu graf adalah himpunan yang terdiri dari titik dan garis, maka H dikatakan subgraf G jika semua titik dan garis H juga merupakan titik dan garis dalam G. Nah, kita masuk ke gambar. Gambar A ini termasuk graf. Nah, titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terdiri dari 6 titik. Ya. Ini terdiri dari 6 titik. Lalu untuk subgrafnya terdiri dari berapa titik ini? 1, 2, 3, 5. Berarti yang hilang, iya benar. Di sini yang hilang itu sebenarnya ini bisa 4 ya. Ini titik keempat. Berarti yang hilang itu di antara sini. Titik kedua ini hilang. Titik kedua ini hilang dan titik ke yang nomor 6. Jadi seperti itu ya untuk subgrafnya. Berarti lebih jelasnya itu subgraf itu berarti seperti ini. Graf yang diuraikan, seperti itu ya. Lalu untuk komplement dari subgrafnya, ini terdiri dari apa? 1, titik ke 1, 2, 3, 5, dan 6. Berarti dari gambar ini, yang hilang berarti titik yang nomor 4. Seperti itu ya. Nah, itu tadi materi tentang teori graf dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.